Hello viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Yang tidak ingin spoiler, skip aja ler. Yuk, kali ini kita lanjutin alur cerita anime Bleach 2000 War Blood, di mana Ichigo, Ichibe dan lainnya masih berusaha keras melawan Yuava dan bebenguknya. Dah, gak usah kelamaan, gaskin langsung kita tonton saja. Episode ini kembali menampilkan adegan sebelumnya, di mana para anggota Squad Zero melakukan bunuh diri untuk memberikan kekuatan mereka kepada Sutura Senjumaru. Namun, si Gerard meremehkan Senjumaru, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan 4 Stand Rider sendirian. Senjumaru menjawab bahwa sebenarnya hanya 3 orang dari mereka sudah cukup untuk mengguncang dunia, karena jiwa mereka terhubung dan telah menyegel pedang sejati mereka. Dan kini, setelah 3 nyawa dikorbankan, segel itu terlepas. Senjumaru pun mengaktifkan bangkainya, Satatsuka Regara Shigarami no Tsuji, yang membuat dunia roh terguncang. Ichigo dan lainnya bisa merasakan kekuatan Reiatsu yang sangat besar. Dengan Shiba menyatakan bahwa dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini dari para kapten. Orihime bertanya kepada Ichigo tentang Squad Zero, dan Ichigo menjelaskan bahwa mereka sangat kuat, bahkan telah melatihnya untuk memperoleh kekuatan baru, pakaian dan Zanpakuto baru. Namun, meskipun Orihime yakin mereka bisa menang melawan Quincy, Ichigo terlihat ragu. Kembali ke Senjumaru, dia melawan anggota Asas Double dengan menggunakan Genjutsu dengan teknik Hitokaze Tokaba, Banra Nomi. Lil baru pun panik dan mencoba menembaknya. Namun serangan itu malah berbalik kepadanya sebagai efek fase pertama Bankai Senjumaru, di mana setiap serangan musuh akan memantul kembali. Pada tahap kedua, Futakaze Tokaba Hagani no Yoroi, Senjumaru menjatuhkan kain berduri ke arah Askin Nak. Tahap ketiga, Mitsukaze Tokaba Kokusano Harwata, membuat Pernida terserap ke dalam pasir. Tahap keempat, Yotsukaze Futaba Itetsuku Shitone. Hal itu mampu membekukan Gerard. Tahap kelima, Itsukaze Tokaba Yakenohara, yang mana hal itu membuat Yugram terbakar. Dan tahap terakhir yaitu tahap keenam, Mutsukaze Tokaba Yamiyu no Oshio, yang mana hal itu membuat Ishida langsung terpuruk karena sebuah simbol bintang kematian. Sementara itu, di tempat lain, Yuava berhasil mengalahkan Ichibe. Namun tiba-tiba Ichibe bangkit kembali dan menjelaskan bahwa kekuatannya berasal dari warna hitam yang dikuasainya sepenuhnya selama ini, baik terhadap Shinigami maupun Quincy. Ichibe lalu mengaktifkan bangkainya dan menjelaskan bahwa pedangnya adalah Zanpakuto pertama yang berevolusi sebelum istilah bangkai ada. Dengan kekuatan itu, dia bisa memberikan nama baru pada apapun. Ichibe memberi Yuava nama baru, yaitu Semut Hitam, yang dianggapnya sebagai makhluk kecil yang tidak berdaya. Setelah itu, Ichibe menginjak semut hitam tersebut dengan tekniknya. Kemudian Ichibe tampak bersiap menuju tempat di mana Raja Roh berada. Namun semut hitam alias Yuava ternyata belum lenyap. Dia menyatakan bahwa meskipun matanya tertutup, dia bisa melihat banyak hal. Dan secara tiba-tiba Yuava muncul di belakang Ichibe dan menusuknya, mengejutkan Ichibe karena nama yang diberikannya kepada Yuava mulai memudar. Yugram kemudian menjelaskan tentang Raja Quincy yang tersegel, bahwa setelah 900 tahun jantungnya kembali berdetak, kecerdasannya pulih setelah 90 tahun dan kekuatannya kembali setelah 9 tahun. Yugram yang terbakar juga menjelaskan bahwa Yuava biasanya bertarung dengan mata tertutup, bukan karena meremehkan lawan, tetapi karena jika dia membuka mata sebelum 9 tahun berlalu, dia akan kehilangan kendali atas kekuatannya. Namun kini 9 tahun telah berlalu, dan Yuava telah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Dia sekarang bisa melihat masa depan, dan semua kemampuan yang sudah dia ketahui tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah kekuatan dari Script huruf A yang berarti Almighty atau Maha Kuasa. Sementara itu, Senjumaru terkejut dengan kebangkitan Ishida yang selaras dengan kebangkitan rajanya. Ishida bangkit kembali dan melawan Senjumaru meskipun dia masih kesulitan. Senjumaru menyebut Quincy sebagai mayat hidup yang telah ditinggalkan oleh Raja Roh. Dia menangkap Ishida dan menyatakan bahwa tidak seperti Mayuri yang suka bereksperimen dengan mayat, dia berbeda. Sebelum ditusuk jarum, Ishida mengungkapkan bahwa dia memiliki tujuan dalam bertarung. Kembali ke Yuava, dia seolah menjawab pertanyaan Ichibe tentang mengapa dia masih hidup. Ichibe masih terlihat percaya diri menegaskan bahwa kekuatan kegelapan adalah kemampuannya. Dia menggunakan tekniknya pada Yuava yang tubuhnya dipenuhi warna hitam.
Sambil bersenandung, Ichibe melancarkan teknik bernama Futen Taisatsu Ryu, memperlihatkan kuil hitam yang dia buat dari 100 malam di Soul Society. Kuil itu dirancang untuk menyerap warna hitam dan mencegah Yuafa terlahir kembali. Namun sebelum Ichibe bisa menyelesaikan tekniknya, Yuafa menirukan kata-kata Ichibe, menyatakan bahwa Ichibe tidak akan mampu memahami atau mengalahkan kekuatannya. Semua yang terlihat oleh Yuafa tidak akan berdaya. Yuafa pun menyerang Ichibe. Sementara itu, Senjumaru melihat kekuatan Ishida yang sebenarnya. Ishida bahkan mengungkapkan bahwa yang terjebak dalam bangkai Senjumaru adalah Senjumaru sendiri. Ishida kemudian menembakkan panahnya dan membunuh Senjumaru. Hal ini mengejutkan semua orang di Soul Society karena keberadaan Senjumaru menghilang dan bangkainya memudar dengan anggota sestafel masih sehat. Kembali kepada Yuafa, dia mengungkapkan bahwa dia sudah melihat Ichibe tewas setelah 3 langkah. Dia kemudian membuka gerbang menuju Raja Roh bersama sestafel yang tiba-tiba berteleportasi ke tempat Yuafa berada. Yugraf menyatakan bahwa impian mereka yang sudah ratusan tahun akan segera terwujud. Sementara itu, Yuafa berjalan menuju tempat Raja Roh menggunakan tangga yang terbuat dari kumpulan Reiatsu. Yuafa mengungkapkan bahwa kelemahan yang ditanamkan Raja Roh pada para Quincy akan hilang setelah dia membunuh Raja Roh. Akhirnya, Yuafa berdiri di hadapan Raja Roh, penguasa 3 dunia. Di sisi lain, Ichigo dan lainnya tiba di tempat Ichibe terbunuh dan terkejut melihat tubuh Ichibe yang sudah hancur. Tiba-tiba, Ichigo mendengar suara Ichibe yang memintanya memanggil namanya. Setelah dipanggil, tubuh Ichibe kembali. Ichibe menjelaskan bahwa setiap nama memiliki kekuatan dan dengan Ichigo memanggilnya, Ichibe mendapatkan sedikit kekuatan dari Ichigo. Setelah bercanda sebentar, Ichibe meminta Ichigo menghentikan Yuafa karena tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Ichibe memperingatkan bahwa jika Raja Roh mati, maka ketiga dunia akan hancur. Alhasil, Ichigo segera bergegas menuju tempat Raja Roh. Di tempat lain, Kyuraku mendatangi Aizen di penjaranya, yang terlihat meminta bantuannya. Di saat yang sama, Yuafa telah berhasil menusuk Raja Roh yang hanya terdiam dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Di sisi lain, Ichigo merasakan hal yang sama dengan Yuafa. Seluruh tempat bergemuruh akibat penusukan Raja Roh oleh Yuafa, membuat Renji bingung dan Rukia merasa ada firasat yang buruk. Mayuri menyadari bahwa Yuafa telah melepaskan segel yang mengikat 3 dunia, yaitu Raja Roh sendiri. Dan karena itu, Mayuri pun mempertanyakan apa yang ingin para Quincy lakukan. Di laboratorium, para Shinigami panik atas situasi ini, dan para Stand-Eater yang menjajah juga terkejut. Di bumi, Youken dan ayah Ichigo merasakan gempa akibat kejadian ini. Sementara itu, Yuafa berbicara di hadapan Raja Roh tentang dunia yang akan dihancurkannya. Hingga tidak lama kemudian, Ichigo dan yang lainnya datang. Ichigo pun segera tegas menyatakan jika ia akan menghentikan Yuafa. Yuafa menjelaskan bahwa dia bisa melihat segalanya, termasuk niat Ichigo untuk menghentikannya. Orihime memperhatikan mata Yuafa yang tampak berbeda, dan Yuafa menjelaskan bahwa mata itu bisa melihat segala sesuatu sebagai bukti Quincy sejati. Dia menegaskan bahwa semuanya, termasuk masa depan Raja Roh dan Ichigo, berada di bawah kekuasaannya. Ichigo dengan kekuatan barunya bersiap menghentikan Yuafa. Yuafa menantangnya, bahkan mengatakan bahwa dia akan kembali mematahkan pedang Ichigo. Meskipun Ichigo terus menyerang, serangannya belum mampu melukai Yuafa karena Yuafa menggunakan pelindung khas Quincy. Ketika Ichigo tampak berhasil memojokkan Yuafa, dia tetap tidak dapat melakukannya. Yuafa kemudian menggunakan teknik Sanbogen, tetapi Ichigo dengan mudah menangisnya, menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Yuafa mengakui bahwa pedang Ichigo luar biasa, dan mereka melanjutkan duel sengit di udara. Yuafa menggunakan teknik Walkires, memunculkan banyak busur Quincy dan mencoba membuat Ichigo kembali kegelapan. Namun, Ichigo berhasil memantulkan serangan Yuafa dan bahkan melancarkan serangan balik yang sangat kuat, mengejutkan rekan-rekannya dan membuat Yuafa terlempar jauh. Ichigo merasa dirinya telah memenangkan pertarungan, tetapi Yuafa mengakui bahwa meski kekuatan Ichigo meningkat, dia masih belum cukup. Yuafa menyatakan bahwa matanya belum melihat kekalahan di masa depan melawan Ichigo. Sembari bangkit, Yuafa memunculkan aura kuat dan saat Ichigo menyerang lagi, Yuafa dengan percaya diri mengatakan bahwa dia dapat melihat setiap serangan Ichigo. Yuafa merendahkan Ichigo karena tidak menyadari perbedaan kekuatan mereka.
Meski Ichigo bisa melihat betapa besar perbedaan itu, dia tetap menyerang, membuat Yuafah menyebutnya bodoh. Yuafah mengatakan bahwa Ichigo akan semakin putus asa karena Yuafah bisa melihat seluruh masa depannya. Setelah itu, Yuafah membawa Ichigo ke tempat Raja Roh berada. Di tempat lain, Renji panik karena gempa yang terus saja berlanjut. Sementara Rukia berpikir Urahara mungkin mengetahui sesuatu dan berniat menemuinya. Para kapten yang terluka juga bingung tentang apa yang terjadi dan mulai bergerak ke suatu tempat. Selain itu, Ukitake nampak sedang menyembuhkan Zaraki Kenpachi yang sedang sekarat. Bahkan dia terlihat sangat panik saat berusaha mengobati Zaraki. Di laboratorium, mereka membahas gerbang yang akan terbuka menggunakan Reiyatsu besar. Nanao kemudian bertanya tentang perang antara Shinigami dan Quincy yang bermula dari dendam ribuan tahun lalu. Dia juga merasa heran mengapa para Quincy tidak membunuh para Shinigami dan naik ke istana Raja Roh. Kembali kepada Yuafah, dia memberitahu Ichigo bahwa dia pernah melihat dunia abadi yang telah ada sebelumnya. Kegelapan yang mengancam keabadian berhasil diatasi oleh kekuatan Raja Jiwa yang menjaga keseimbangan dunia, meskipun memiliki kekuatan untuk menguasainya. Raja Jiwa yang bernama Aden Yeus dapat melihat ketiga dunia dan masa depan 1000 tahun ke depan, termasuk nasib para Quincy, namun dia memilih mengabaikannya. Urahara menjelaskan bahwa para Quincy hampir hancur 2 kali karena tidak sesuai dengan peran yang ada di dunia ini. Raja Quincy kini datang ke istana Raja Roh hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh Raja Roh dan menciptakan dunia baru. Meski mendengar ini, Ichigo bangkit dan bersiap melindungi ketiga dunia. Yuafah menanggapi dengan menyebut darah Quincy dalam tubuh Ichigo tidak akan mengampuni Raja Roh. Namun Ichigo tetap berusaha menyerang Yuafah lagi. Sementara itu, Ichibe meminta maaf kepada manusia, yakin mereka tidak bisa menang melawan Yuafah, tapi menyatakan bahwa perdamaian memang seperti itu. Rukia dan Renji mendatangi Urahara yang mengatakan bahwa dia membutuhkan kekuatan mereka dan bahwa gempa yang terjadi merupakan penutup hidup atau matinya Raja Roh. Kembali pada pertarungan Ichigo dan Yuafah, Yuafah mengkritik Ichigo yang terlalu sombong, menganggap hanya dirinya yang dapat menghentikannya. Namun Ichigo menjawab bahwa meskipun ada orang lain yang mampu, itu bukan alasan untuk mundur. Yuafah menyebut Raja Roh sebagai sosok yang dimanfaatkan untuk menstabilkan Soul Society. Yuroichi kemudian menggunakan tekniknya untuk membantu Ichigo, meskipun serangannya gagal. Yuafah menyadari kedatangan Ichigo setelah mendengar kata-kata Ichibe, bahkan mengetahui bahwa Raja Roh telah tertusuk pedang. Yuroichi mengonfirmasi bahwa Raja Roh masihlah hidup, dan Ichigo segera berusaha mencabut pedang tersebut. Setelah berhasil mencabut pedang, Yuafah mengatakan bahwa darah Quincy dalam tubuh Ichigo tidak akan pernah memaafkan keberadaan Raja Roh dan mengancam akan membunuhnya. Yuafah kemudian menghargai Ichigo sebagai keturunannya dan menyatakan bahwa dia telah memberikan Reiatsu ke dalam pedang Ichigo, menghubungkan semua aspek dalam diri Ichigo dengan tekadnya. Untuk menghancurkan segel Raja Jiwa, Yuafah memerlukan kekuatan dari Quincy, manusia, Shinigami, Fullbringer, dan Hollow yang ada dalam tubuh Ichigo. Kebangkitan Ichigo sebagai Shinigami memberinya kekuatan untuk membunuh Raja Roh, sebuah masa depan yang telah dilihat Yuafah. Akibatnya, kekuatan Raja Roh memudar, menyebabkan seluruh dunia bergejolak. Teman-teman Ichigo di bumi merasakan getaran, tetapi tidak mengetahui sumbernya. Mereka menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Ichigo dan yang lainnya. Urahara juga menyadari bahwa kejadian ini disebabkan oleh kematian Raja Jiwa, yang menandakan bahwa ketiga dunia akan segera lenyap. Yuafah kemudian mengajak Ichigo untuk menyaksikan kehancuran Soul Society bersama-sama. 共に見よう。